Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala idhan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa membersamai kita dalam setiap waktu dan keadaan, Tuhan yang selalu memberikan kepada kita takdir yang terbaik. Maka tugas kita hanyalah satu, berbaik sangka kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan. Sebagaimana dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama persangkaan hambaku. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang pernah hadir di permukaan bumi ini, yang insya Allah pada hari Selasa, bisa jadi hari Senin, Maghrib, adalah merupakan hari yang sangat bersejarah, di mana pada hari itu lahir seorang teladan, seorang manusia terbaik yang Allah berikan pujian agung dengan satu kalimat dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Bukan sekedar akhlakul karimah, akhlak yang mulia, tetapi akhlaknya itu agung. Kalau yang namanya agung itu kan sesuatu yang menurut perasaan dan suasana kita itu, ketika kita memandang sesuatu yang agung itu kesannya tinggi, kemudian berwibawa, terhormat, dan serasa posisi kita ada di bawah. Itulah Rasulullah. Maka insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pengajaran ini adalah merupakan kehidupan kita. 24 jam kita berada di dalamnya, yaitu yang bernama rumah tangga. Kita pasti
Walaupun umpamanya kita berada di luar bekerja, tapi itu dalam rangka 24 jam dalam konsep rumah tangga. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana pengajaran Rasulullah tentang tema yaitu hak dan kewajiban suami istri yang seimbang. Jadi mohon maaf ini mic ini keluar ya. Alhamdulillah. Kan umpamanya kalau ada ibu-ibu yang nggak ke masjid gitu, ini kan bisa dengar. Jadi memang ini sebenarnya kalau bicara kajiannya ini kajian parenting, suami istri kudu ada. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di rumah, suaminya yang ada di masjid ini mendengarkan. Karena memang ini apa namanya seminar parenting ini sebenarnya, tapi di masjid. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa rumah tangga inilah yang merupakan kehidupan kita 24 jam. Maka kemudian kita tahu bahwa setiap rumah tangga pasti di dalamnya ada suami yang tidak sempurna. Yang pasti banyak kekurangan. Karena kita adalah manusia biasa. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Juga di dalam rumah tangga ada istri yang tidak sempurna. Dia banyak kekurangan juga. Karena dia pun manusia, bukan malaikat. Dalam kehidupan mereka, pasti mereka kadang berbeda pendapat. Kadang ada yang dikecewakan. Kadang mungkin ada yang menangis dalam kehidupan rumah tangga kita, apalagi yang mungkin kalau kita lihat nih ubannya udah mulai banyak daripada yang hitamnya begitu. Ada juga sih yang kembali ke dunia hitam. Nah, dalam hal ini tapi kenapa ya problematika rumah tangga tidak menjadikan rumah tangga itu hancur, tidak menjadikan bahtera rumah tangga itu retak dan kemudian tenggelam. Karena ada sesuatu hal yang membuat rumah tangga itu berdiri. Yang paling utama adalah mereka suami istri tidak sibuk menghitung kesalahan pasangannya. Ketika suami menghitung apa yang belum diberikan oleh istrinya, berarti kan dia menghitung haknya yang harus diberikan oleh sang istri. Kemudian istri juga menghitung apa yang belum diberikan oleh suaminya. Jadi artinya dia menunggu haknya yang seharusnya ditunaikan oleh sang suami. Maka pada akhirnya rumah tangga yang hanya menghitung haknya masing-masing, maka ini bisa disebut dengan sebagai rumah tangga yang isinya hanya buku catatan utang. Jadi sekitar hutang saja begitu. Padahal yang paling utama dalam rumah tangga adalah suami istri ini sibuk dengan kewajiban kepada pasangannya. Jadi fokus kepada kita ya, terhadap materi ini bukan tentang hak dan kewajiban istri yang seimbang, tetapi setiap suami mempunyai keinginan kuat untuk selalu menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, begitupun istri. Jadi artinya kalau umpamanya sang suami fokus kepada kewajibannya, maka dengan itu si istri mendapatkan haknya. Jadi ini kita bicara tentang cara berpikir. Ketika istri itu berusaha menunaikan kewajibannya, maka dengan sendirinya sang suami akan mendapatkan haknya. Itulah yang namanya rumah tangga. Maka pada akhirnya hadis Rasulullah ini cocok buat suami istri yang berlomba-lomba menunaikan kewajibannya di dalam rumah tangga. Apa itu? Hadis ini terkenal, khairukum li ahlihi
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi Rasulullah tuh bilang yang paling baik itu bukan paling baik kepada tetangga, kepada teman, kepada atasan, kepada bawahan, kepada konsumen. Ternyata yang paling baik kata Rasulullah itu yang paling baik kepada keluarganya. Ini kita bicara konteks rumah tangga. Kemudian Rasulullah menegaskan wa ana khairukum li ahli. Dan aku kata Rasulullah dengan bangga, pede beliau mengatakan, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi bahasa kasarnya, cari dimanapun di ujung dunia sampai akhir zaman, orang yang terbaik kepada keluarga mereka pasti tidak ditemukan, dan pasti itu adalah aku. Begitu bahasanya. Kalau umpamanya Rasulullah itu gayanya kayak kita, sombong begitu. Tapi ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Ini berarti ini kan paradigmanya adalah Rasulullah selalu berusaha untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Ini hadis ini walaupun pernyataan Rasulullah, tapi ini umum sifatnya. Jadi bagaimana suami istri ini berusaha menjadi yang terbaik kepada pasangannya. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita, apa kewajiban suami istri yang seimbang begitu, supaya dalam konteks kewajiban suami kewajiban istri ini kan ada perbedaan, mungkin dijelaskan secara umum begitu ya. Kalau kewajiban seorang suami ini kan pertama dia memberikan tempat tinggal, ini kewajiban seorang suami. Maka dia punya kewajiban yang berikutnya, yaitu memberikan nafkah. Maka ketika seseorang suami pergi bekerja, itu dalam rangka jihad, sehingga ketika dia meninggal dia mati syahid, tentunya syahid asghar atau syahid kecil. Nah, nafkah ini adalah nafkah lahir dan juga nafkah batin. Kemudian yang berikutnya, kewajiban suami memberikan pengajaran agama kepada istrinya. Ini kewajiban kepala rumah tangga. Makanya kalau dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama buat sang anak. Pertanyaannya, Pak Amir, kalau ibu itu jadi guru pertama atau madrasah pertama di rumah tangga, lalu bapak ngapain? Ini kan pertanyaan yang perlu dijawab. Bapak itu adalah bapak kepala sekolah, masya Allah. Wa abu roisu, masya Allah. Ya, ya. Setuju, betul banget. Jadi bapak itu kepala sekolah. Jadi bukan kemudian ketika sampai rumah istri curhat, anak curhat, si bapak ngomong gini, bapak capek, habis kerja. Tapi ada kewajiban yang utama, yaitu dia sebagai kepala sekolah. Kalau kepala sekolah berarti kan yang nyusun kurikulum. Ada teman saya tuh, dia 4 anaknya homeschooling. Saya pikir ini luar biasa, homeschooling. Jadi dari SD sampai SMA di rumah. Terus kemudian bagaimana? Bapaknya yang mengatur menu-menu kurikulumnya. Saya bilang luar biasa ini, kalau umpamanya ada yang mungkin mau sharing, ini bisa jadi narasumber, saya bilang. Karena jarang orang yang bisa dan kemudian mau menerapkan homeschooling di keluarganya, karena ini tanggung jawab berdua diserahkan ke dalam rumah tangga. Ini masya Allah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apa kewajiban suami istri yang seimbang ini, kita langsung saja. Yang pertama yaitu suami istri saling menjaga agama dan ibadahnya.
masing-masing. Artinya kalau sudah menikah ini udah bersama-sama. Bahwa rumah tangga itu adalah sebagai sarana, bukan untuk sebagai pasangan hidup, tetapi teman menuju sorga. Jadi istri kita ini jadi teman buat menuju sorga. Kadang-kadang kan kita gini nih, kadang-kadang kita di kantor ataupun di rumah gitu ya, saking seringnya kita suka sholat ke masjid, kadang-kadang kan umpama pas di kantor sholat di musola, itu kadang-kadang si A lagi, si A lagi, si A lagi, karena mungkin yang lainnya ada pekerjaan. Kemudian temen yang suka sholat di musola itu akhirnya itu jadi teman akrab, dalam artian temen buat ke sorga. Kan cara berpikir kita kadang-kadang begitu. Tetapi sesungguhnya ada di rumah kita yang kita terlupakan bahwa dia adalah benar-benar teman kita menuju sorga, bukan sekedar pasangan hidup. Maka jadikan suami atau istri kita itu sebagai teman menuju sorga kita. Karena memang pernikahan kita ini bukan pernikahan dunia, ya kan? Jadi kita berharap pernikahan dunia akhirat gitu. Karena ketika nanti seseorang masuk ke dalam sorga, istrinya, suaminya, maka Allah akan menikahkan kembali begitu dengan pasangan yang terakhir ketika di dunia. Makanya Rasulullah itu ketika masuk ke dalam sorga, istri-istrinya itu akan jadi istri Rasulullah di sorga. Maka dilarang untuk dinikahi oleh para sahabat, karena nanti downgrade istrinya, nggak jadi ratunya di sorga, sayang ya kan. Nah, maka surat At-Tahrim ayat ke-6 menjadi kunci bahwa masing-masing berusaha untuk menjaga, memastikan di dalam rumah tangganya terhindar dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Kalimat wa ini menjelaskan bahwa bersamaan kita menjaga diri kita dari siksa api neraka, detik itu juga kita berusaha menjaga keluarga kita. Karena kalimatnya wa dan, bukan kemudian ku anfusakum tsumma likum nara. Jagalah diri kamu baru kemudian keluarga kamu dari api neraka. Jadi jangan berpikir saya mau perbaiki diri saya sendiri dulu. Nanti kalau saya sudah baik baru saya ajak istri saya. Itu salah. Karena ayatnya menjelaskan wa dan, artinya simultan. Detik ini saya taat, maka detik ini juga harus dipastikan istri dan anak saya juga taat. Maka oleh karena itu ya, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Kita memimpin anggota badan kita dan akan ditanya nanti di akhirat dalam surat Yasin. Kemudian kita sebagai kepala rumah tangga punya apa yang dipimpin istri dan anak kita akan ditanya. Istri juga akan ditanya kepemimpinan dirinya dan kemudian bagaimana dia memimpin anak-anaknya. Maka ini adalah kerjasama bersama, kerja bersama, bukan sama-sama kerja, karena memastikan anggota keluarga di dalamnya terhindar dari siksa api neraka. Maka kewajiban yang pertama yaitu saling mengingatkan dalam kewajiban-kewajiban utama, sholat, kemudian dekat sama Quran, kemudian halal haram. Jadi bahasanya begini, kalau kita ke Indomaret atau kemana beli makanan, cari tuh yang ada logo halalnya, begitu. Nah, ini memastikan. Atau ketika kita
ke suatu tempat ya yang mungkin di situ komunitas muslimnya itu kurang, umpamanya di satu negara, kita pastikan bahwa makanan yang masuk itu halal, termasuk pekerjaan yang kemudian mendatangkan hasil dibawa ke rumah, kita pastikan halal. Maka kemudian kalau kita ragu, maka tunaikan zakat kita 2,5%. Kurang Pak Ustadz, 5%. Kurang Pak Ustadz, sepertiga. Sepertiga ini maksimal kata Rasulullah, seperti hadis awan. Entah saya pernah menyampaikan apa tidak ya. Hadis awan ini panjang. Jadi ceritanya ada seseorang yang melihat ini kok awan bergerak ke satu tempat dan kemudian menyirami atau menghujani satu ladang, yang lainnya nggak dapat. Maka kemudian dia menyusuri ladang itu dan ketemu pemilik ladang. Kemudian dia bertanya, ini milik Anda? Iya. Nama Anda si Fulan? Iya. Oh sama ini. Kenapa? Karena pada saat awan itu bergerak, itu ada suara dari langit, wahai awan, sirami ladang si Fulan. Maka ditanyalah pemilik kebun itu, apa yang sudah engkau lakukan dengan ladangmu? Karena aku mendengar suara seperti ini. Ini pasti ada amalan yang luar biasa. Kepolah bahasa kita ini. Maka si Fulan ini, pemilik ladang ini mengatakan, aku membagi 3 bagian hasil panenku. Sepertiga aku sedekahkan, sepertiga aku gunakan untuk konsumsi keluarga, dan sepertiga lagi aku gunakan untuk modal, beli bibit macam-macam, putar lagi. Sepertiga itu kata Rasulullah cukup, itu maksimal. Ketika sahabat bertanya dan Rasulullah mengatakan cukup sepertiga. Sepertiga saja sudah ya membuat usaha kita ini dimudahkan, hanya kita doang bahasanya yang dikasih hujan rezeki, yang lain kagak. Ya Allah, itu kan luar biasa ini. Nah ini kan kalau kita jadikan rumah tangga itu saling mengingatkan dalam kebaikan, Masya Allah, dunia akhirat dapat. Jadi prinsipnya adalah jangan hanya bertanya, sudahkan pasangan membahagiakan saya, tapi ada pertanyaan lanjutan, sudahkah saya membantu pasangan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia adalah pasangan menuju surga kita di dunia dan di akhirat. Jadi suami mengingatkan sholat berjamaah ke masjid, istri mengingatkan, istri kan yang terbaik itu di rumah. Tapi Pak Ustadz, kalau umpamanya istri ke masjid boleh nggak? Boleh, dia dapat 27. Dia dapat. Tapi kata Rasulullah ada yang lebih baik, yaitu sholat di rumah. Berarti Pak Ustadz, istri lebih baik dong pahalanya daripada suami. Benar, karena ada yang lebih baik dari yang 27 di rumah. Begitu. Cuman syaratnya satu, ketika adzan berkumandang langsung dia, bukan kemudian nonton dulu umpama gitu, belum selesai, jangan. Di awal waktu saling mengingatkan dengan penuh kelembutan, bukan menghakimi. Kadang kita ini merasa pengen pasangan kita itu terhindar dari keburukan, tapi kemudian kita mengingatkannya dengan kesannya menghakimi. Kadang ini berlaku terhadap anak kita, kadang-kadang ini. Jadi saking merasa bahwa anak ini milik kita, begitu, kemudian anak kita lalai sholat, tapi kemudian suasana yang kita rasakan itu kayak musuh gitu. Kamu nih, kan anak jadi stres, apalagi Gen Z sekarang. Berikan haknya, jangan menghakimi. Kita bisa mengajak orang lain melakukan kebaikan dengan kelembutan. Kenapa kita tidak memberikan kelembutan itu kepada keluarga tersayang kita di rumah? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu saling menunaikan hak lahir dan batin. Karena
Ketika kita menunaikan hak lahir dan batin pasangan, maka kita sudah menunaikan kewajiban yang utama. Nafkah lahir dan batin itu bukan sekedar suami, tapi istri pun juga memberikan nafkah lahir dan batin dalam konsep rumah tangga. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut yang ma'ruf, menurut yang patut, menurut yang baik dalam keumuman. Jadi suami istri ini punya hak dan kewajiban yang seimbang, begitu. Walaupun ada ayat yang menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, bahwa manusia itu ya, laki-laki itu rijal. Jadi sebagai qawwam, pemimpin bagi manusia. Bukan secara fisik kita mendominasi, tetapi tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah, begitu. Kan kepala sekolah yang baik bukan kepala sekolah yang adu otot, bukan, yang kemudian tangan besi, tidak. Tapi kepala sekolah yang baik yang memberikan solusi, memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, bukan menghakimi. Kan gitu-gitu. Kalau kita bicara kepala sekolah yang baik. Nah, hadis Rasulullah disebutkan wali ahlika alaika haqqan, dan keluargamu mempunyai hak atasmu. Ini berarti kan kewajiban suami istri yang seimbang. Jadi ada hak yang bersifat materi, bersifat kasih sayang, perhatian, hubungan suami istri. Juga ada kewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuan, yaitu tempat tinggal, perlindungan, dan kemudian kewajiban istri ini secara normatif 3. Kewajiban istri secara normatif 3, berarti itu hak dari suami. 3 doang. Apa itu? Khairun nisa illati idza nadhata ilaika syarratka. Sebaik-baiknya wanita dalam rumah tangga yang ketika suaminya memandang menyenangkan hati suaminya, baik secara fisik maupun secara akhlak, begitu. Makanya Rasulullah itu kan suka muji, karena memang fisik Aisyah itu seperti itu. Apa itu pujiannya? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Makanya dari hadis ini diterapin nih. Coba bapak lihat tuh ibu-ibu kalau berangkat umpamanya ke kondangan, itu pipinya kan nggak merah-merah ya, dikasih merah-merah tuh dia tuh, itu biar serasa ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Kalau Aisyah memang pujiannya itu begitu. Kemudian wa idza amartaha atau atska, itu kewajiban istri yang kedua, yang ketika suaminya itu memerintahkan yang ma'ruf tentunya dia mentaati, begitu. Ya Mas, ya Bi, maaf Bu, aku pengen nasi goreng. Oh ya siap. Wah masya Allah, ya kan. Suami juga ketika udah dikasih pelayanan ya kudu muji lah. Jangan kemudian udah dikasih kewajiban suami kita nggak muji. Kan yang namanya pujian itu wajib bagi seorang suami. Kalau bisa sehari 3 kali. Pak Amil suka muji istri nggak nih Pak Amil? Beliau ini sahabat saya nih di Bandung nih. Wajib ngasih pujian itu. Pujian itu murah, tapi membuat pasangan kita berbunga-bunga. Jangan sampai kita bertahun-tahun nggak muji, ada orang lain muji istri kita. Bayangin, berapa itu? Jadi pujian ini harus dilakukan. Nasi goreng, ya kan? Selesai makan, enak banget nasi goreng nih. Beda sama yang beli. Itu ngomong gitu udah beda itu. Besoknya nasi goreng lagi. Ya. Dapat pujian. Jadi sebenarnya itu kode ketika istri itu memberikan kembali
Apa yang kita puji, itu dia pengen dipuji sebenarnya. Begitu. Nggak mungkin ada istri atau wanita yang kemudian, Mas puji aku dong. Nggak ada itu. Kitanya aja yang kemudian nggak paham. Ya, pujian itu perlu ya. Kalau Rasulullah kan yang terkenal ini, ya Humairah, wahai yang kemarin. Nanti bapak-bapak datang ke rumah praktekin hitam putih, ya janganlah. Kalau istri kita hitam dikit kan nanti ini katanya apa namanya, bukannya muji, ini maka nyindir katanya. Ya Humairah, apa kelebihannya? Macam-macam, banyak. Jadi kalau kita lihat ini kelebihan pasangan kita, ada 1000 kelebihan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk ya mengikat satu kasih dan sayang, begitu. Kemudian yang terakhir, kewajiban istri ini adalah wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Dan ketika suaminya itu pergi kerja, keluar dari rumah dalam rangka mencari nafkah umpamanya, maka si istri di rumah bisa menjaga diri dan harta suaminya. 3 itu aja, tidak lebih dari itu. Jadi berhentilah ya bertanya tentang apa hak saya, tapi mulailah belajar untuk memberi sesuatu sebelum pasangan kita menuntutnya. Jadi jangan sampai kita itu memberikan sesuatu setelah pasangan kita minta, jangan. Berikan. Maka ini perlunya kita ngelis gitu, apa saja yang dibutuhkan oleh istri kita. Masya Allah, kayaknya kita udah nggak usah mikirin yang lain. Kita banyak list kita untuk istri kita, karena dia adalah pasangan teman kita menuju surga. Yang ketiga, tugas pasangan adalah menjaga lisan, perasaan, dan kehormatan pasangan. Ini kita bicara tentang bahaya lisan. Lisan bisa menyebabkan perang dunia ketiga, bisa. Tapi lisan juga bisa menyebabkan perdamaian dunia dengan hanya lisan, apalagi di rumah tangga. Makanya surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, jika kamu tidak menyukai istri kamu dari satu kekurangannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah memberikan banyak kelebihan kepada pasanganmu dari kelebihan yang lain. Jadi ini udah jelas ya, semua pasangan suami istri pasti Allah berikan banyak kelebihan. Jangan melihat kekurangannya saja, karena ini sudah penjelasan dari Allah, kata putus begitu. Maka satu pasangan dia harus melihat kelebihannya, karena melihat kekurangannya tidak akan pernah habis, begitu. Justru ya, banyak rumah tangga tidak hancur dengan kekurangan harta, tapi mereka bisa jadi hancur kebanyakan karena kata-kata yang tidak dijaga. Jadi jangan pertama membuka aib pasangan kita. Jadikan pasangan kita sebagai pakaian untuk menutupi aib, melindungi dan memberikan ketenangan. Karena ayatnya jelas nih, surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaian buat kamu dan kamu adalah pakaian buat mereka. Bahasanya itu libas. Jadi suami istri ini saling menutupi, saling memberikan pakaian. Ini bahasanya libas. Libas itu pakaian. Fungsi pakaian ada 3. Dia menutupi, melindungi, memberikan kenyamanan. Jadi kalau suami istri ini punya konsep libas ini, beres urusan. Menutupi kekurangan pasangan, kemudian melindungi, dan kemudian memberikan kenyamanan. Maka suami seharusnya menjadikan pakaian buat istrinya
begitupun sebaliknya. Ada satu prinsip umum yang Rasulullah nyatakan, man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Ini umum. Maka istri kita, pasangan kita punya hak yang utama agar kekurangannya ditutupi oleh kita. Ama orang lain aja kita tutupi kekurangan mereka, kita tidak buka kekurangan mereka, Allah tutup kekurangan kita di akhirat. Bahasa gampangnya, di akhirat Allah hapus dosa-dosa kita. Allah tidak buka, apalagi sama pasangan kita. Termasuk juga ya menutupi aib pasangan kita, yaitu jangan merendahkan pasangan kita di hadapan anak-anak kita. Jadi konsep menutupi aib itu konsep pribadi. Jangan anak-anak kita melihat kekurangan kita lewat pasangan kita, jangan. Karena ini adalah ya sesuatu yang penting. Begitu. Jaga marwah martabat pasangan kita dari anak-anak kita. Jangan menggunakan kelemahan pasangan kita sebagai senjata ketika kita bertengkar. Kadang-kadang kan kita ketika bertengkar emosi muncul, kemudian yang muncul keburukan pasangan kita langsung diumbar. Jangan. Ini lisan ini perlu dijaga. Yang terakhir yaitu saling memaafkan dan bermusyawarah dalam rumah tangga. Satu, tentang memaafkan. Surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada terhadap pasangannya. Kita nih maafkan istri kita, berlapang dada sama kekurangan istri kita. Kenapa? Karena ada reward, ada manfaat yang Allah kasih kalau kita memaafkan dan berlapang dada sama pasangan kita. Apa itu? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Allahu Akbar. Jadi dengan sebab memaafkan dan berlapang dada, itu dosa-dosa kita diampuni. Masya Allah. Apa enggak kemudian kita jadikan ini sebagai amalan harian kita? Memaafkan dan berlapang dada. Jadi ayat yang menyentuh ini adalah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kalau kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita, belajarlah memaafkan kesalahan pasangan. Kemudian yang berikutnya tentang musyawarah dalam surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Sedangkan dalam urusan rumah tangga ya, mereka memutuskan dengan syura, musyawarah di antara mereka. Musyawarah ini akan menyelesaikan permasalahan rumit. Kita sebagai ketua DKM, ketua RT, RW, kadang-kadang kan ini masalah warga itu banyak. Kalau tanpa musyawarah nggak akan selesai. Panggil mereka di waktu dan tempat yang sesuai, kemudian diskusikan tentang permasalahan. Selesai. Kita bisa bermusyawarah di kantor dengan bawahan kita atau dengan kolega kita. Kita bisa bermusyawarah di masyarakat. Kenapa kemudian di rumah enggak? Dia pasangan yang berhak mendapatkan ya kebijaksanaan dari kita. Maka oleh karena itu ya, rumah tangga bahagia bukan rumah tangga tanpa konflik, tetapi rumah tangga yang tahu bagaimana menyelesaikan konflik yang ada. Tidak setiap persoalan harus dimenangkan. Kadang-kadang mengalah bukan berarti kalah. Mengalah berarti memilih
keutuhan rumah tangga daripada ego pribadi. Saat ada masalah, jangan mengambil keputusan ketika emosi, jangan membawa-bawa kesalahan masa lalu, jangan melibatkan keluarga besar terlalu cepat, duduk bersama, cari solusi. Rumah tangga jarang hancur hanya karena satu masalah besar, tapi seringkali masalah besar itu adalah kumpulan kesal kecil, kemudian ditambah kecewa kecil, ditambah diam kecil, ditambah sindiran kecil, ditambah ego kecil, dikumpulkan bertahun-tahun hingga kemudian membesar. Wah, talak 1, talak 2, talak 3. Maka bagaikan ini satu gelas yang kemudian ada tetesan air. Nggak ada masalah tetesan. Tapi kalau tetesan air ini nggak kita keluarkan, kita diamkan, terus sampai kemudian meluap, maka ini menjadi masalah. Selesaikan urusan hari itu juga ketika kita ada masalah. Maka ada 3 kalimat yang kita bisa jadikan sebagai kalimat utama dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya catat ada 3. Pertama, biasakan meminta maaf kepada pasangan kita. Meminta maaf untuk sesuatu yang tidak kita lakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu sering mengucapkan terima kasih. Makasih Bu ya. Makasih ya. Oh, makasih aja dah. Ya. Orang seneng ya. Yang terakhir yaitu ini pasti nih bapak-bapak nih pasti paling bisa ini. Kenapa? Ini kalau bahasa Indonesianya aku sayang kamu. Bahasa Inggrisnya apa? I love you. Pak Amir langsung hafal. I love you. I love you. 3 itu. Jadi jangan tunggu bahasa ini kalau istri kita ulang tahun atau anniversary atau ketika pasangan kita lagi sakit fisik atau lagi sakit hati, baru keluar tuh. Katakan ketika kita punya kesempatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka kesimpulannya saya catat di sini, kuncinya adalah suami jangan hanya menuntut istri menjadi lebih baik, jadilah terlebih dahulu suami yang baik. Istri jangan hanya menuntut suami menjadi suami yang baik, jadilah terlebih dahulu istri yang baik, karena rumah tangga akan berubah ketika masing-masing berhenti menghitung haknya dan mulai berusaha menunaikan kewajibannya. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu keluarga yang penuh litaskunu ilaiha, penuh dengan sakinah, ketenangan, kemudian mawaddah, yaitu kebahagiaan, kemudian warahmah, penuh dengan kasih dan sayang. Dan dengan itulah mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga yang barokah dunia dan akhirat, mendapatkan kebaikan hingga kemudian benar-benar kita pastikan bahwa pasangan kita adalah sahabat kita menuju surga. Insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para bapak jemaah sekalian, itulah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali kami berikan waktu sesi tanya jawab. Silakan untuk menanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Pembicaraan misalnya dengan orang, berarti kita bagaimana gitu cara berkomunikasi? Ya kita diajak ngomongin orang, apa kita diam aja atau gimana, itu satu. Kedua, saya pernah dengar
istilah itu apa gitu yang suami udah apa? Oh, Zayus ya. Ya Zayus itu bagaimana itu? Oh ya. Kriteria Zayus itu gimana gitu? Ya. Yang pertama dalam pembicaraan di rumah tangga, qadarullah pasangan kita menceritakan kekurangan orang lain, ya. Itu kan berarti kekurangan atau kita bilang ini dosa ya, kemaksiatan karena menceritakan keburukan orang lain. Ya tentunya kita ingatkan, tapi sekali lagi kalimat ingatkan dengan penuh kelembutan, ya. Karena istri kita berhak mendapatkan kelembutan dari kita. Jadi jangan menghakimi, tapi kemudian kita ingatkan, dan kemudian juga kita punya 1000 bahasa untuk mengingatkan istri kita. Bisa jadi umpamanya kalau kemudian kita ingatkan tidak pada saat itu, bisa jadi gitu. Atau bisa saja langsung. Karena kita sudah sepakat. Jadi awalnya ini kita harus ketemu istri kita, kemudian kita sepakat dulu bahwa rumah tangga yang kita bangun ini adalah rumah tangga buat teman menuju sorga. Jadi istri sudah punya konsep yang sama. Cuman ketika pada saat pasangan kita lupa, namanya manusia kan lupa. Nah kita ingatkan kan mudah. Dosa ah. Gitu. Pakai bahasa yang lembut, penuh dengan kesantunan. Begitu. Kemudian yang kedua, jayus ya. Ya memang kalau dalam agama itu yang namanya jayus itu sebenarnya konsepnya yaitu ketika seorang suami ya tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Itu prinsipnya itu sebenarnya. Jadi rasa cemburu itu bagaimana? Istri ini kan sebenarnya dia ketika pada saat kita menikah itu akad dengan mertua kita yang laki itu kan ada janji, ada akdun nikah, di mana mertua kita menyerahkan tanggung jawab perlindungan, tanggung jawab dunia akhirat ini sama kita, dan kemudian saya terima ya kan, saya terima nikahnya begitu. Nah dengan konsep itu sebenarnya ya istri ini yang tadinya jadi anak seseorang dijaga ya, dan kemudian berusaha untuk dirawat, dilindungi, maka kita pun sama melindungi dia. Nah melindungi itu artinya menjaga jangan sampai pasangan kita itu melewati batas-batas yang tadi disebutkan. Ada 3 kewajiban seorang istri, yaitu wa idza ghibta anha hafizatuka fi malika wa nafsiha. Dan ketika suaminya pergi ya keluar dari rumah untuk mencari nafkah, istri bisa menjaga diri, kehormatan dirinya, dan kemudian menjaga harta suaminya. Jadi ini yang kemudian kadang-kadang seorang suami itu dia karena sering nonton ya rumah tangga barat begitu, nonton film yang kemudian tidak ada perasaan kecemburuan bagi seorang suami atau seorang istri begitu, maka bebas saja ketika pasangan kita umpamanya bergaul dengan pasangan yang bukan muhrim begitu. Bukan tapi kemudian kita itu protektif gitu ya, dan kemudian kita akhirnya banyak prasangka. Tidak, kita harus berbaik sangka kepada pasangan kita. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang memang harusnya kita cemburu, ya harus kita cemburu begitu. Jadi jangan kemudian seperti yang disebutkan dalam satu hadis, yaitu jayus itu begitu, hanya masalah kecemburuan terhadap istri. Kan kata Rasulullah, kata Rasulullah itu suami yang pecemburu begitu. Jadi pencemburu artinya dia itu betul-betul berusaha menjaga marwah ya, kehormatan rumah tangga begitu. Makanya kita pernah dengar hadisul ifki ya, yaitu tentang kisah di mana
Aisyah itu mendapatkan fitnah, ya kan? Itu luar biasa peristiwanya, hampir 1 bulan lebih itu. Ya, Rasulullah berdiam di dalam rumah, dan kemudian istri-istrinya itu diminta untuk di luar karena kasus ini. Rasulullah menyatakan, aku tunggu berita dari langit, keputusannya begitu. Karena banyak fitnah yang beredar bahwa istrinya itu, yaitu Aisyah, itu bahasa kasarnya itu udah nyeleweng lah, bahasa kasar begitu. Tapi ada keputusan, turun ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dunia dan akhirat. Maka setelah selesai itu udah kembali normal seperti biasa. Ini yang namanya jayus. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang mendapatkan dari Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya YouTube untuk ditonton bagi saya kita. Terima Ustaz, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini ada sedikit makanan yang saya siapkan untuk Bapak Ibu dan kebetulan juga hari ini memakan jadi ada 2 pertanyaan. Tidak ada durasi sebelum nanti proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.